Aku suka banget yang tamago ini. Sesuka itu. Karena nggak ada amis-amisnya sama sekali. Enak. Takut. Hai guys, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi kita di Try It, pastinya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Bersama aku Putri Andriana, seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan aku akan menemani kalian. Jadi buat kalian para pecinta kuliner, apalagi kuliner kekinian, wajib banget nonton aku sampai habis. Nah, hari ini kita mau nge-review makanan yang sebenarnya kayaknya semua orang harus udah tahu sih. Apalagi orang-orang Indonesia tuh kayaknya suka banget nih salah satu menu makanan yang berasal dari Jepang ini. Jadi hari ini aku mau nge-review sushi dari Sushiye. Tapi sebelum aku nge-review, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Apalagi buat kalian yang sering banget makan sushi. Kalian kan suka makan sushi nih, tapi sebenarnya tahu nggak sih arti sushi itu apa? Jadi aku sendiri sebenarnya juga baru tahu, aku baru-baru nyari tahu ya. Sushi itu jadi namanya itu berasal dari dua kata, yaitu su dan juga meshi. Jadi su itu artinya cuka dan meshi itu artinya nasi. Nah mungkin kayaknya digabung gitu ya biar simple, jadi mei-nya dihilangin jadinya sushi. Artinya nasi yang dicampur dengan cuka, ya nggak sih? Harusnya sih gitu ya, tapi mungkin karena makin kesini tuh makin modern, jadi juga menu si nasinya itu ditata sedemikian rupa, dibikin sedemikian rupa supaya menarik dan juga enak. Terus ya, sushi ini tuh sebenarnya banyak banget menunya dan aku tuh udah pesen 4 menu di sini. Sebenarnya 4 menu tapi isinya tuh macam-macam. Nanti aku bakal review satu-satu. Dan uniknya lagi teman-teman, faktanya dulu itu ternyata kita kan tahu ya, sama-sama tahu kalau sushi ini tuh berasal dari negeri Sakura alias Jepang. Tapi ternyata dulu tuh sejarahnya yang makan sushi itu masyarakat Pang awalnya, dan dianggap ini sushi itu makanan yang mahal dan mewah. Bahkan dulu tuh orang-orang bayar pajak pakai sushi. Bayangin gak sih? Emang sih di Indonesia juga sampai sekarang mungkin karena harganya juga cukup lumayan, jadi dianggap sebagai salah satu makanan yang mewah. Tapi kayaknya nggak ada juga ya orang bayar pajak gitu pakai sushi. Tapi nyatanya dulu tuh faktanya di Jepang tuh kayak gitu. Jadi saking mewahnya, tapi kayaknya karena makin kesini udah banyak juga ya jenis makanan, jadi sushi mungkin jadi makanan yang biasa. Nah di sini aku udah ada 4 menu. Ada pasnya sih platter ya, ada sushi salmon trio platter, terus juga ada kuro samurai sushi platter, ada cuka wakame gunkan dan juga corn mayo gunkan. Nah itu yang bakal aku review hari ini. Tapi ya teman-teman nih, aku mau disclaimer dulu nih. Kalau misalnya banyak teman-teman yang bilang nggak suka sushi, mentah, baunya amis. Karena aku juga orang yang kayak gitu. Tapi tenang aja, Sushi ini adalah salah satu brand sushi yang menjual sushi dengan matang. Jadi kalau kalian pengen nyobain sushi yang matang, kalian bisa cobain Sushi. Oke, karena aku juga penasaran. Kebetulan aku juga bukan pecinta sushi, tapi penasaran banget. Langsung aja kita cobain. Aku tuh mau nyobain yang non platter dulu, jadi yang biasa dulu ya, biar nanti kita terakhiran nyobain yang platter. Tapi sebelum itu, aku kalau makan sushi biasanya selalu ngecampurin kecap asin. Bener gak sih kecap asin kan? Kecap asin sama si bon cabe. Apa? Ini chili pepper. Chili pepper. Cabe mah brandnya ya. Salah sebut gue. Bayar ya bon cabe. Nah nih aku biasanya campurin kayak gini karena aku tuh nggak suka wasabi, jadi aku biasanya cuma pakai ini aja cukup. Nggak usah banyak-banyak biar nggak pedes-pedes banget. Baru aku makannya aku cocol gitu. Oke kita cobain yang ini dulu nih, corn mayo gunkan. Nah kayak gini penampilannya. Ini harganya
34.595. Kayaknya ini belum pajak deh. Mungkin kalau sama pajak kayak 38.000. Kalian dapat 4 pieces segini, ya ampun. Kayaknya aku jadi paham kenapa dibilang ini makanan mahal. Karena emang mahal ya. Nah, terus ini tuh dia seperti biasa, nasi dilapis sama nori, cuman aku agak salfok, ini kayak norinya tuh lumayan gelap gitu loh, warnanya hampir kayak hitam. Biasanya kan nori ijo-ijonya masih kelihatan gitu ya. Nah ini tuh dia gelap gitu. Terus di atasnya ada corn, ada timun Jepang pastinya, dan ada telur, apa nih, telur ikan. Telur salmon ya? Ya salmon kan ikan bi. telur salmon atau telur ikan lah ya. Oke, kita cobain. Aku nggak bakal cobain banyak-banyak karena banyak banget nih menunya, jadi aku pasti kenyang. Segigit aja ya, bismillahirrahmanirrahim. Enak. Sumpah enak banget. Ada jagung nggak sih? Ada dong. Nggak ada amis-amisnya sama sekali. Nggak ada amis-amisnya sama sekali. Malah itu rasa sayurannya dapet banget. Terus ditambahin sama ini enak banget. Sama si kecap asinnya. Kayaknya aku makannya satu deh. Soalnya enak. Tadi mau makan setengah doang. Tapi ternyata enak banget. Terus nasinya, emang kalau kayak restoran-restoran Jepang tuh nasinya nggak usah diraguin lagi ya. Dia tuh pulen banget. Parah ini. Bener. Liter 15.000 aja tuh. Terus jagungnya juga tuh fresh banget. Jadi dia bukan jagung yang, kan kadang-kadang ada jagung yang udah layu ya, kayak hitam terus keras. Ini tuh enggak. Pas gigit crunchy banget. Dan kalian jangan takut amis sama sekali meskipun ada si telur ikannya. Nggak amis sama sekali dan dia tuh dominan gurih. Mayonesnya juga pas, nggak terlalu banyak. Dan timun Jepangnya itu fresh parah. Jadi pas dimakan tuh bau timunnya berasa banget. Ini kayak aku kasih rate 9 deh. Sumpah ini, aku pernah sih beberapa kali nyobain sushi, tapi emang sushi yang biasanya aku nyari aman, kayak sushi pakai daging gitu ya. Yang nggak bakal amis deh. Tapi ini enak banget ternyata, asli. Norinya juga nggak amis. Oke. Ini aku kasih rate 9, harganya tadi 38 ribuan ya. Mungkin karena online guys, kalau kalian datang langsung lebih murah. Next, ke cuka wakame gunkan. Wakame tuh apa sih? Coba deh. Wakame tuh apa ya? Kayaknya rumput laut deh. Ini apa? Baca aja. Apa ya? Oh, ada ya infonya. Oke, kita baca. Cuka itu merujuk pada Tiongkok, ya bener sih. Olahan sebutan cuka biasanya merupakan hidangan Jepang yang dicampur dengan bumbu khas Tiongkok, yaitu kecap asin dan minyak wijen. Wakame sendiri artinya rumput laut yang biasa diolah menjadi side dish. Oke, berarti ini tuh rumput laut yang biasanya itu ditambahin pakai cuka, tapi cukanya itu khas dari Tiongkok, yaitu cuka yang pakai minyak wijen. Aku minum dulu guys. Cuma kalau teman-teman yang nggak suka asin banget, aku saranin si kecap asinnya ini nggak usah banyak-banyak. Aduh, ini aku agak takut sih karena baunya agak ini ya, agak-agak bau amis dikit gitu. Tapi amisnya bukan amis ikan, amis laut. Iya. Takut. Kita coba ya. Sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, dia tuh ada timun Jepangnya juga.
Ini aku kasih lihat ya. Ada rumput laut, timun Jepang, dan ada kacang wijennya juga. Oke? Cobain dikit aja nih. Kalau tadi tuh aku banyak kecap asinnya, jadi gurih. Aku mau nyobain yang dikit aja kecap asinnya. Tapi amisnya tuh bukan amis ikan ya. Kayak maaf ya, bau akuarium. Kayak amis-amis akuarium. Ke bau air laut gitu loh. Jadi bukan bau ikan ya, tapi bau air laut. Dan cuman dia tuh kenyal banget ininya. Oke. Jadi rasanya itu emang amis banget ya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang gak gitu suka amis, harus hati-hati banget. Tapi aku tuh kayak ketolong sama si norinya ini. Norinya tuh kayak gurih gitu. Jadi norinya tuh nggak amis dan gurih. Jadi aku ketolong sama si nori dan juga si nasinya cukup pulen. Kayak kalau teman-teman yang sukanya amis atau suka banget sushi, kayaknya masuk sih. Kalau aku mungkin nggak ya. Oke, aku kurang suka yang ini karena at least sih menurut aku ya harusnya dia tuh mungkin dicampur entah mayones atau mungkin ayam gitu. Jadi dia tuh nggak pure nasi sama rumput laut aja. Nah yang tadi tuh pure nasi sama rumput laut. Jadi rasa itu dominan amis. Jujur enak, aku enak banget. Oke, next. Aku mau ganti sumpitnya biar rumput lautnya tuh nggak kebawa. Sekarang kita nyobain yang platter. Jadi di sini itu ada 5 varian rasa. Yang pertama aku nyobain yang tamago dulu. Ini aku kasih tunjuk dulu ya. Aku nyobain yang tamago dulu. Nah yang tamago ini tamagonya tebel banget. Aku kaget sih, bahkan dia tuh lebarnya ngelebihin lebar si nasinya. Anyway yang belum tahu tamago tuh telur dadar. Cuman versi di Jepang tuh nyebutnya tamago. Dia tuh kayak nasi tamago di dilapisin sama si nori. Terus di atasnya dikasih mayones. Oke, kita coba ya. Bismillah. Aku mau nyoba tanpa saus dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Kayak makan nasi sama telur dadar sih. Tapi mayonesnya ini tuh kayaknya dicampur sama saus sambal. Jadi ada pedes-pedesnya dikit. Spicy mayo kali ya? Coba ya namanya. Oh iya bener, spicy tamago. Spicy tamago, pantesan dia pedes-pedesnya tuh beneran pedes berasa ya, bukan kayak mentai. Mentai kan dipakein saus sambal tapi nggak gitu berasa. Ini tuh pedesnya berasa banget. Cuman enak sih, ini nggak amis sama sekali. Ini aman banget buat kalian yang kayak aku nggak suka amis-amis. Nasinya enak. Terus dia telurnya tuh kayak telur di nasi padang yang tebel gitu loh. Tebel, terus nggak ada garing-garingnya sama sekali, tapi lebih ke kenyal gitu. Enak. Oke. Aku suka banget yang tamago ini. Sesuka itu. Karena nggak ada amis-amisnya sama sekali. Next, aku mencobain yang ini kandi mentai namanya. Aku kira ini namanya akan ada kayak krep-krepnya gitu. Ini kandi mentai. Ya. Dia tuh atasnya isinya crab stick, terus pakai nori, terus pakai nasi. Dia tuh crab sticknya gak pelit sama sekali loh. Biasanya orang kalau jual sushi yang ala-ala tuh crab sticknya dibelah-belah jadi beberapa lapis. Tapi dia ini bener-bener yang crab stick utuh. Itu dia pakai utuh banget, nggak dipotong-potong. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sesantai itu makannya karena aku tahu crab stick ini tuh nggak amis.
Ini kan crab stick yang instant food, frozen food gitu. Jadi tenang aja, dia nggak bakal samis kayak teman-teman makan kepiting langsung. Rasanya tuh cuman kayak kenyal, kayak kulit lumpia. Teksturnya tuh kayak gitu. Dan ini juga nggak amis sama sekali. Meskipun masih lebih nggak amis si tamago, tapi ini nggak amis sama sekali. Dan tebel, pokoknya enak banget. Yang si kani mentai. Tapi kalau boleh jujur sebenarnya mentainya nggak gitu berasa. Jadi kayak lebih ke mayones biasa sih. Soalnya setahu aku tuh mentai kan paling nggak rasanya dia kayak campuran beberapa mayo terus ditambah sama saus cabai lagi. Tapi ini nggak gitu berasa, jadi jatuhnya kayak dikasih mayones biasa. Oke, next yang sebelahnya. Nih, ini dia spicy salmon roll ya. Nah, spicy salmon roll. Nih, aku bingung sih bedainnya, tapi ya ini kurang lebih 3 ini tuh salmon. Dan ini tuh namanya sushi salmon trio platter. Jadi memang semuanya itu ada salmonnya, kecuali yang tamago ini kayaknya nggak ada salmonnya sih. Tapi yang 3-nya ini tuh ada salmonnya. Dan bentuknya rollnya kayak gini. Taruh kok nih warnanya Tamagotchi. Taruh, aku penasaran pengen ngebedah salmonnya bener. Soalnya salmonnya tuh kayak ada coklat-coklatnya gitu loh. Salmon Rusia. Aduh susah lagi. Pokoknya gitulah, kayaknya salmonnya tuh dia udah di roast duluan kayaknya. Jadi nih kalau teman-teman lihat dia ada pink tapi ada coklat-coklatnya juga gitu. Kayak daging matang gitu loh. Kayaknya sih dia udah di roast setengah atau kayak gimana. Oke, kita cobain aja langsung. Tambahin kecap asin dikit. Salmon ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan sih. Enak. Nggak amis ya? Nggak amis sama sekali. Udah di torch, iya. Makanya kayaknya ada coklat-coklatnya tuh gara-gara itu. Sumpah enak. Nggak ada amis-amisnya sama sekali. Padahal tadi tuh salmonnya masih ada yang merah gitu loh. Tapi ya sih, kayaknya salmonnya udah di torch at least meskipun nggak dimasak matang. Ini baru mentainya berasa karena mungkin dia tuh dibalur semuanya sausnya ya, satu bowl gini ya. Jadi berasa banget dibandingkan yang si crab stick tadi. Enak, dan aku bingung si telur salmonnya ini kok nggak ada amis-amisnya ya. Maksudnya dia tadi tuh kayak dijadiin topping tapi kayak nggak ngaruh kerasa gitu loh amisnya. Mungkin cuma buat topping aja ya. Oke, next sebelahnya. Ini ada salmon. Tadi kan spicy salmon roll, ini salmon mentai roll. Nah kayaknya ini yang versi tidak pedesnya. Cuman ini tuh pakai nori, guys. Jadi yang bowl tadi tuh nggak pakai nori. Yang roll ini tuh pakai nori. Oke? Aku minum dulu karena mayones dan si kecap asinnya ini cukup bikin seret sih. Kecap asinnya cukup kuat menurut aku, strong. Oke, kita coba. Aja. Nah, ini dia salmonnya. Tuh. Jadi kayaknya tuh dia udah dimasak dikit sih, bawahnya ada coklatnya dikit gitu loh. Kita makan coba salmonnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia enggak amis tapi kayak gampang hancur gitu loh. Lembut banget, teksturnya kayak daging sapi. Maksudnya kalau ikan biasa kan seratnya banyak terus gampang hancur. Ini tuh kayak daging sapi tapi pas digigit buyar gitu, lembek banget. Gitu ternyata salmon. Norak-norak gitu kayak pertama kali makan salmon. Tapi emang ya sih aku nggak pernah makan daging salmon yang langsung salmon gitu. Biasanya kayak udah dicampur di nasi atau apa. Aku baru ngerasain yang tadi. Tapi ternyata enak. Ini padahal kelihatannya tuh mirip-mirip semua ya, bentuknya mentai, tapi masing-masing tuh menurut aku rasanya beda. Dan aku sih paling suka yang udah pasti tamago, nggak gitu asin. Tapi kalau yang mentainya ini, so far aku suka yang ini sih, yang roll. Karena dia ada norinya, nggak tahu kenapa norinya tuh enak banget sih. Sushi ini kayak ngebantu kita netralisir gitu loh. Oke, ini yang terakhir ada salmon hana roll. Ini tuh teman-teman, kalau teman-teman bongkar, dia tuh di dalamnya ada lapisan lagi. Ada crab sticknya. Tuh. Jadi dalamnya itu ada nasi, ada crab stick, ada nori,
dan dilapisin oleh saus mentai. Jadi memang semua tuh basicnya salmon, tapi masing-masing di dalamnya tuh beda. Nih aku summary lagi ya, yang salmon hana roll itu isinya crab stick. Kalau yang tadi itu dia isinya salmonnya bener-bener di dalamnya. Nah kalau yang ini itu nggak pakai nori, jadi bedanya gitu. Kalau yang bowl nggak pakai nori, kalau yang roll itu dia pakai nori. Oke, kita cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya tebal banget. Suka yang ini enak. Yang ini enak, ada timun Jepangnya. Enak parah. Ini parah enak ya. Salmon hana roll. Pokoknya teman-teman cari yang ada crab stick dan ada timun Jepangnya. Enak banget. Aku suka banget yang ini. Oke, sushi salmon trio platter. Gimana ya? Menurut aku ini enak semuanya. Aku bisa masuk. Anyway, ini tuh harganya. Tebak kira-kira berapa? 79. 100 ribu. 80. Kira-kira aja berapa? 60. Harga 140. Aduh. 140.000 guys, aku lupa tadi ngasih tahu di awal. Jadi memang mungkin karena efek salmonnya kali ya. Salmonnya kan harganya cukup lumayan. Jadi harganya 140.000, kalian dapat 443 tambah 4 lagi 14 sushi roll. Menurut aku ini kayaknya kalau untuk yang porsi aku nggak gitu banyak makannya 2 orang bisa. Tapi tetap aja lumayan ya, saya 140.000. Nah, next yang terakhir ada Kuro Samurai Sushi Platter. Ini 100.000 harganya. Ini lebih murah nih. Tapi memang dia kayaknya sih salmonnya ada sih yang ada salmonnya, tapi nggak semuanya salmon kayak tadi. Oke, kita cobain yang pertama ada donat sushi salmon. Wow, donat. Iya, bentuknya doang tapi isinya mah. Oh, nasinya hitam. Kalau nasi hitam tuh nasi apa sih? Emang ada ya? Tuh. Bukan, masa ketan? Ketan dibikin. Kayaknya nasi putih tapi dikasih itu ya bumbu ya. Tinta cumi, iya bener kayaknya deh. Kita coba aja dah. Kita coba dah. Wow. Terus atasnya nih ada salmon. Aku agak susah. Beras hitam. Oh emang ada beras hitam? Oh beras hitam. Terus atasnya salmon. Terus di atasnya dia kayak ada crumbs apa kayaknya kayak crispy gitu. Terus ada apa namanya telur salmon udah pasti. Aduh ada rumput laut lagi. Wow. Aduh ini kayak musuh bebuyutan gitu sama rumput laut. Takut. Sumpah yang ini amis banget tau. Iya deh. Yang aku belum ngasih yang ini harganya tadi. Harganya 37.400 belum pajak, sama pajak kayaknya 42 ribuan. Kalian makan dah tuh rumput. 42.000, aduh aku sih enggak. Oke. Kok susah banget sih? Kayak hancur gitu loh. Nah ini ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya bener, kayaknya dikasih bumbu cumi deh. Atau mungkin ada beras hitam. Tapi rasa nasinya tuh lembek banget. Bukan pulen ya, beda ya. Jadi dia tuh agak berair gitu si nasinya. Kalau ini kan emang lembut tapi kering. Lembut tapi kering. Ini tuh berair gitu loh nasinya. Nasinya tuh berair atau entah karena dicampur mayones gitu pas ngerollnya.
Tapi dia ada rasa amisnya selain dari rumput laut, dari si nasinya juga. Terus atasnya tuh salmon. Aku bingung sih ngejelasinnya tuh gimana ya. Tapi yang jelas, ini rasanya menurut aku lebih amis dan lebih kayak agak creamy kali ya, nyebutnya apa ya. Creamy mayonya tuh kayak kebanyakan tuh gimana ya, creamy gitu. Jadi kayak kebanyakan mayo dan juga rada amis dikit dari si rumput lautnya. Cuman dibantu sama si crispy-nya ini yang menurut aku jadi bikin gak gitu amis. Kalau aku sih jujur kurang gitu suka ya. Donat sushi salmon. Oke. Sebelahnya ada sushi salmon bomb. Nah, ini mantep nih. Ini kayak nasi terus diputerin sama full salmon. Ya, full salmon dibalut. Tapi atasnya tuh polos. Cuman bener-bener kayak saus mentai doang. Oke. Kita coba. Kita pasin. Better sih. Nasinya tuh kayak better dibandingkan yang si donat sushi salmon tadi. Kayaknya emang pengaruh rumput lautnya deh. Rumput lautnya tuh dia bener-bener kayak dari laut diambil gitu langsung. Jadi bener-bener masih amis banget. Ini enak. Aku suka nih yang sushi salmon bomb. Meskipun dia ada amis-amis dari nasinya, tapi at least di-balance sama si salmonnya. Untung salmonnya tuh nggak amis. Kalau amis udah deh, bubar. Bubar udah. Nah next, ini ada alpukatnya ya ampun. Ini ada tuna spicy mentai. Nah, ini mentai tapi mayonesnya cuma di atasnya doang, dikit banget. Nah ini dia. Tuna spicy mentai, jadi di atasnya ada alpukat. Terus yang aku senang, alpukatnya bersih, dia tuh kayak nggak ada item-itemnya gitu. Biasanya kalau alpukat banyak yang udah kematangan terus hitam. Tapi dia fresh, warnanya cantik banget. Terus di atas tuh ada sedikit selembar kol ungu. Bener nggak sih kol ungu? Iya kol ungu. Terus ini tuh lapis apa lagi ya? Guys, ternyata ini namanya aku salah baca. Ini avocado sushi ya. Yang ini avocado sushi. Jadi dia ada yang di platter ini dia ada 2 jenis sushi roll kayak gini. Yang satu itu tuna spicy yang belum aku cobain. Yang aku cobain ini avocado. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nasinya sama itu juga tuh. Betul semua. Enak. Sumpah pakai avocado enak banget. Asli. Kalau dia ada rumput lautnya nih dikit. Cuman nggak gitu berasa, kayak kalah sama si avokadonya. Nasinya sama ya. Jadi kayaknya memang si tipe nasinya, mungkin kan kayak ada beberapa tipe kayak nasi merah kan juga kalau kita masaknya terlalu matang, dia akan benyek. Jadi mungkin nggak akan sepulen nasi putih. Ya, aku kalau boleh jujur sih nasinya lebih suka nasi putih, tapi nah ini juga not bad. Cuma yang pakai avocado ini enak banget. Si avokadonya tuh ngenetralisir lagi-lagi karena dia mendominasi rasanya. Jadi kalian cobain yang avocado sushi itu enak. Padahal ada rumput lautnya dikit tapi ketutup amisnya. Oke, next yang terakhir ada tuna spicy mentai. Siapa nih pecinta tuna? Aku sih suka banget sama tuna. Ya, suka ya? Kayaknya sini suka semua ya, say. Nah, ini kita cobain yang terakhir. Pakai saus mentai. Kayaknya sih memang mostly tuh dia banyak kan saus mentai ya. Dan setahu aku sushi itu kita bisa additional saus lagi. Jadi dia tuh jual kayak teriyaki saus, terus ada saus-saus apa gitu ya. Nanti kalian kayaknya tinggal nambah 5.000 atau 6.000 itu dapat. Oke, ini yang terakhir tuna spicy mentai. Enak. Enak. Sumpah ini enak parah. Pokoknya aku suka apapun yang ada timun Jepangnya si sushi ini enak. Sumpah ini enak. Meskipun dia nasinya nasi hitam tapi timun Jepang itu mendominasi. Jadi gini guys, aku bisa nyimpulin si Sushi ini memang kayak dia tuh fokus ngejual sushi yang matang. Jadi nggak gitu mentah, meskipun ada beberapa yang masih amis ya. Tapi fokusnya tuh kayak yang matang. Dan menurut aku kalau kalian yang nggak gitu suka sushi kayak aku saranin kalian pesen yang ada timun Jepangnya dan yang ada norinya. Karena timun Jepang sama nori di sushi ini tuh enak dan menetralisir amis-amisnya yang lain, termasuk si mayonesnya. Jadi itu saran dari aku ya, kalian pesen untuk awal nih para pemula yang ada timun Jepang
sama yang ada norinya. Karena kalau enggak dia rasanya akan cukup mendominasi amisnya dan enaknya. Tapi salmonnya enak, mungkin minusnya aku kurang suka rumput laut aja. Tapi balik lagi ini kan selera ya, kalau aku sangat-sangat big no yang rumput laut ya. Tapi yang lainnya oke. Nasinya aku lebih suka yang putih dibandingkan yang hitam. Tapi kalau diurutin aku juga paling suka yang si corn mayo ini. Jadi overall untuk aku yang kurang pecinta sushi ya, ini bisa masuk di lidah aku dan aku kasih rate 7,5 mungkin ya, karena ada satu bahan yang aku tuh kurang masuk banget. Tapi buat kalian silahkan dicoba, menunya banyak dan setahu aku juga banyak promo. Oke? Itu dia review aku di Sushi ini. Oh sama satu lagi aku lupa ngingetin, dia itu packagingnya cantik banget. Jadi kalau misalnya kalian pesen yang platter, dibungkusnya tuh dia kayak pakai box cake gitu. Terus ada tempat sendiri toppingnya. Pokoknya dia untuk packagingnya menurut aku cukup proper banget. Tapi karena tadi udah kita pindahin ke piring, jadi aku nggak sempat review packagingnya. Tapi kalian lihat sendiri itu semua oke banget. Dan juga cabangnya banyak. Terutama di Jabodetabek, itu cari aja terdekat kalian di mana, terus kalian bisa pesan online. Itu dia, pokoknya sukses terus untuk Sushi. Terima kasih sudah menciptakan sushi yang matang, dan juga buat aku yang kayak kurang pecinta sushi jadi suka sushi mungkin ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia nontonin episode Terakhir. Nanti kita ketemu lagi di episode Terakhir lainnya, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you teman-teman.